Halo rekan-rekan, kembali lagi di channel Sipir 17. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya penjara di Indonesia. Kita akan membahas secara sederhana yang akan mudah kita pahami rekan-rekan. Jadi ya rekan-rekan, pada sistem penjara ini terbagi menjadi 3 periode rekan-rekan. Untuk yang pertama ini pada periode masa penjajahan, yaitu pada zaman Belanda ya rekan-rekan. Yang kedua adalah pada masa Indonesia Merdeka, itu pada tahun 1945 sampai dengan 1963. Dan yang nomor 3 adalah munculnya pemasyarakatan hingga saat ini rekan-rekan. Jadi perlu kita ketahui rekan-rekan, penjara Indonesia ini dulunya berasal dari sistem yang diterapkan oleh Belanda rekan-rekan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rekan-rekan, yang merupakan peninggalan Belanda yang disebut dengan Wetboek van Strafrecht voor de Insider in the Netherlands Indie. Nah, ini ditetapkan pada tahun 1872 rekan-rekan. Nah, ini terbagi menjadi 2 rekan-rekan ya. Untuk pada zaman dahulu, terpidana ini dibagi menjadi 2, pidana kerja dan pidana mati. Nah, pada zaman dulu pidana kerja ini sangat ngeri ya rekan-rekan. Yang jelas tidak ada unsur manusiawi, sistem kekerasan dan lain sebagainya pasti diterapkan. Pada zaman ini juga golongan masyarakat pribumi ini dibedakan penjaranya dengan golongan masyarakat Eropa rekan-rekan. Jadi amat disayangkan, bisa kita bayangkan ya rekan-rekan, pada zaman dulu Indonesia ini masyarakatnya malah terjajah dan seolah-olah itu menumpang di negaranya sendiri rekan-rekan. Untuk sistem masa penjajahan Belanda ini berkisar pada tahun 1872 hingga 1921. Bisa kita bayangkan berpuluh-puluh tahun ya rekan-rekan. Dan untuk selanjutnya ini pada pidana atau penjara pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini juga tidak jauh berbeda, malah yang dirasakan masyarakat pada zaman dahulu. Meskipun Jepang dulu sudah berpikir untuk melakukan reformasi dan rehabilitasi terhadap para yang dipenjara, namun dalam kenyataannya terhadap pidana selama kependudukan Jepang di Indonesia atau zaman penjajahannya merupakan memori yang buruk bagi bangsa Indonesia rekan-rekan. Perlakuannya tidak lebih sebagai eksploitasi manusia rekan-rekan untuk kepentingan perang Jepang saat itu. Nah, jadi pada saat penjara zaman Belanda dan zaman Jepang ini unsurnya adalah memanfaatkan atau warga pribumi untuk kepentingan dagang, kepentingan perang, dan kepentingan politik. Untuk yang selanjutnya pada periode masa kemerdekaan ini pada tahun 1945 hingga 1963. Nah, setelah Indonesia merdeka 2 hari, tercetuslah rekan-rekan dari Kementerian Kehakiman RI pertama, yaitu Mr. Dr. Randes Supomo nomor G8/588 tanggal 10 Oktober 1945. Nah, edaran ini berisi bahwa penjara yang dulunya dikuasai oleh para penjajah saat ini sudah dikuasai Indonesia rekan-rekan. Nah, sistemnya pada waktu itu masih diterapkan sistem penjaraan. Nah, tetapi sudah ada pembagian untuk klasifikasi penggolongannya, baik penjara wanita, penjara laki-laki, penjara anak-anak rekan-rekan, dan sudah memperhatikan baik makan, minum, kebutuhan kesehatannya. Periode ketiga atau tahap ketiga rekan-rekan, munculnya pemasyarakatan hingga saat ini rekan-rekan. Nah, untuk pemasyarakatan ini diperkenalkan pertama kali oleh Soeharjo SH saat pemberian gelar Doktor Indonesia, Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum kepada dirinya di Universitas Indonesia pada tanggal
5 Juli 1963. Nah, beliau ini adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia, rekan-rekan, yang menjabat pada saat waktu itu, rekan-rekannya. Dalam pidatonya, beliau bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, juga ditunjukkan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia berguna. Secara singkat, tujuan ini disebut sebagai pemasyarakatan. Nah, jadi pada zaman penjajahan kan sistem penjara ini adalah efek jerah, rekan-rekan. Nah, jadi dicetuskan oleh Menteri Kehakiman itu diganti dengan istilah pemasyarakatan, rekan-rekan. Jadi di sini adalah kita melihat asas untuk memperhatikan, mengayomi. Sistem pemasyarakatan ini adalah mengutamakan sistem pembinaan, rekan-rekan. Jadi dalam artian pembinaan itu tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi untuk menghilangkan nyawa. Dalam artian ini pidana yang ringan, rekan-rekannya. Jadi jauh sangat berbeda untuk sistem pemasyarakatan ini dengan sistem penjaraan pada saat waktu zaman Belanda, rekan-rekan.